Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Langkah orang yang tetap setia diatur oleh Tuhan, ia berkenan akan jalannya. Jika ia jatuh, tidak akan rebah, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan ujian. Terkadang, kita merasa lelah dan tergoda untuk menyerah. Namun, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengingatkan kita, bahwa langkah orang yang tetap setia diatur oleh Tuhan, dan Ia senang dengan jalan hidup mereka. Meskipun mungkin terjadi kejatuhan dan rintangan, Tuhan akan tetap menopang tangan orang yang setia kepadanya. Tetap melangkah bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi berarti kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Iman dan kepercayaan kita kepadanya adalah fondasi yang kuat untuk tetap melangkah maju, walaupun situasi di sekitar terlihat suram. Tuhan adalah Allah yang setia, dan Dia menjanjikan untuk tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, bayangkanlah seorang pendaki gunung yang sedang mempersiapkan pendakian menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung tersebut adalah tujuannya, dan di sana ia ingin menikmati pemandangan yang menakjubkan. Perjalanan menuju puncak tidaklah mudah, jalannya terjal, banyak bebatuan licin, dan cuaca yang tak menentu. Pendaki ini mewakili kita sebagai umat Kristen yang berjuang menuju tujuan hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saat pendakian dimulai, awalnya semangatnya berkobar tinggi, namun seiring perjalanan, banyak ujian dan rintangan yang dia hadapi. Tidak jarang dia terpeleset, dan hampir jatuh ke jurang keputusasaan. Namun, pendaki ini memiliki peralatan yang lengkap, dan kawan pendakian yang selalu siap sedia membantu. Kawan pendakian ini adalah Tuhan sendiri, yang senantiasa menuntun dan mendukungnya. Dalam kelelahannya, pendaki ini berdoa, "Tuhan, bantu aku untuk tetap melangkah. Jadikanlah langkahku tetap setia dalam mengikutimu." Meskipun kadang-kadang pendaki ini merasa lelah dan hampir menyerah, ia tidak pernah sendirian. Tuhan senantiasa memberikan kekuatannya dan menguatkan hatinya. Setiap kali dia hampir jatuh, tangan Tuhan menopangnya sehingga ia tetap berdiri dan melanjutkan pendakiannya. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan penuh perjuangan, pendaki tersebut berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, dia disambut dengan pemandangan yang spektakuler, dan merasa bahagia karena berhasil mencapai tujuannya. Saudaraku, demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita tetap setia dan mempercayai Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup.
Meskipun terkadang kita menghadapi kesulitan dan cobaan, Tuhan akan menguatkan dan menopang kita. Seperti pendaki gunung, akhirnya kita akan sampai di tujuan, yaitu dekat dengan Tuhan, dan hidup yang berarti sesuai dengan rencananya. Saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, teguhlah, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Saudaraku, tetaplah melangkah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, meskipun badai datang menghadang. Ingatlah bahwa langkah orang yang setia diatur oleh Tuhan, dan Dia senang dengan jalannya. Ketika kesulitan datang menghampiri, janganlah berputus asa, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Iman adalah senjata yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup, dan ketika kita memegang teguh iman, Tuhan akan menopang tangan kita. Ingatlah juga bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada saudara-saudara seiman yang siap membantu, dan lebih dari itu, Tuhan sendiri adalah kawan yang setia dan sumber kekuatan sejati. Teruslah berdoa, berbicara dengannya, dan memohon petunjuknya dalam setiap langkah hidup. Jangan pernah ragu untuk mencarinya, karena Dia selalu mendengarkan dan siap membimbing kita. Dalam perjalanan ini, ada banyak pembelajaran yang akan diperoleh, banyak pertumbuhan yang akan dialami, dan banyak keajaiban yang akan terjadi. Meskipun mungkin ada waktu-waktu di mana langit kelam, dan perjalanan tampak tak berdaya, tetaplah teguh dan berpegang pada Tuhan, karena rencananya adalah rencana yang baik dan sempurna. Saudaraku, tetaplah melangkah dengan keyakinan, bahwa Tuhan memiliki rencana indah untuk hidup kita, dan Dia akan memenuhi setiap janjinya. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena di balik setiap rintangan, ada kekuatan yang lebih besar yang menguatkan kita. Bersiaplah untuk memasuki setiap langkah hidup dengan keberanian dan keteguhan hati. Jadikan hidup ini sebagai perjalanan yang indah menuju puncak kehidupan yang lebih tinggi bersama Tuhan. Tetaplah melangkah, dan pada akhirnya, kamu akan merasakan sukacita yang tak tergoyahkan karena telah mengikuti kehendak-Nya. Tetaplah melangkah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Tetaplah melangkah, karena di setiap langkah hidup, Tuhan menyediakan berkat-Nya yang melimpah. Tetaplah melangkah, karena perjalanan ini adalah bagian dari rencana-Nya yang indah untuk hidupmu. Saudaraku, mari kita tetap melangkah bersama dalam iman, berpegang pada janji-janji-Nya, dan memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dengan demikian, kita akan mengalami sukacita, dan damai sejahtera yang tak tergoyahkan dalam setiap situasi hidup. Tetaplah melangkah, dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan di dalam, dan melalui kehidupan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.